Assalamualaikum Bu Juwita. Waalaikumsalam Ibu Tia. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu besok kita akan melakukan observasi ya Bu ya? Iya, insya Allah. Boleh saya tahu Bu tujuan pembelajarannya apa? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan besok yaitu siswa mampu memahami tentang definisi data. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi struktur data Ibu. Baik, untuk area pengembangan yang Ibu ingin capai apa Ibu? Rencananya area pengembangan lingkungan yang ingin saya capai adalah yang pertama dapat memfasilitasi peserta didik agar lebih nyaman, kemudian proses belajar lebih aktif dan efektif. Baik, saya garis bawahi ya Bu ya, peserta didik nyaman dan aman, serta aktif ya Bu ya, dan kreatif. Untuk mencapai hal ini, strategi apa Bu yang akan Ibu gunakan? Oke, untuk mencapai itu saya sudah mempersiapkan beberapa strategi. Yang pertama strategi pembelajaran tentunya, di mana strategi pembelajaran mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada diskusi, kemudian menyiapkan berbagai media sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik itu video, visual berupa visual, kinestetik maupun auditori, kemudian ceramah, kemudian diskusi yang berdiferensiasi tadi, terus menciptakan pembelajaran KSE insya Allah. Insya Allah. Oke, kita bertemu lagi besok ya Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Oke, sebelum itu silakan disiapkan dulu. Ketua kelas, siapkan kelasnya. Siap, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Baik, anak-anak semua, sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen dulu ya siapa yang tidak hadir hari ini. Sambil mengabsen, Ibu mau melihat bagaimana perasaannya hari ini. Jadi kalau seandainya Ibu panggil, ekspresikan bagaimana perasaannya hari ini. Bahagia, senang gitu. Lagi bahagia Bu, kalau bahagia sumringah gitu lah ya, ya kan? Bahagia gitu. Kalau sedih, sedih Bu, gitu. Ekspresikan gitu ya. Udah, bisa? Bisa? Oke, Ibu absen. Apika Andria. Bahagia, Bu. Bahagia. Aira Aulia. Bahagia. Alika Nadifa. Hah? Lagi galau? Lagi nggak mood? Lagi nggak mood kamu ya? Aisyah Umairah. Senang, Bu. Senang. Azikri Neldiwa. Senang juga Azikri. Damia. Senang, Bu. Senang. Dia bahagia. Paiki
Senang. Senang semangat lah. Masa senang, Bu? Kok nggak semangat? Kalau senang tentu semangat kan? Nggak lagi putus cinta kan? Iya, Bu. Iya, itu. Febrizal? Senang. Fitriani? Oke. Habibi? Senang, Bu. Oke. Ibra? Jepriyadi? Joseph? Oh, M. Aldi? Melsi? Bahagia, Bu. Ya, Muhammad Firmansyah? Muhammad Rabiansah? Kemana dia? Sakit. Mustaqim. Oke. Nadira. Puspa Sakira. Rehan. Oke. Rifki. Senang juga. Ririn. Roy Manuel. Salwa. Oh, Salwa sakit. Sophie Octavia. Senang juga. Ulima. Oke. Pipinela Aisyah. Mana dia? Oke. Windri. Zidan. Oke. Julinius. Oke, senang juga. Rata-rata senang semua ya. Berarti pembelajaran hari ini harus semangat ya. Semuanya senang. Kalau yang tidak senang, berarti di sekeliling kita senang. Nah, hilangkanlah kegalauannya itu ya. Si Alika tadi ya. Nah, itu ya. Dah, sekarang silakan dikeluarkan buku catatan, buku pelajarannya silakan dikeluarkan dulu. Mana tas kamu? Boleh ambil. Bahan ini dah. Dah, sekarang coba perhatikan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur data, ya kan? Iya. Nah, coba siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan struktur data kemarin? Coba siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan struktur data? Oke, silakan. Apa yang disebut dengan struktur data? Siapa yang masih ingat? Silakan dibuka halaman 7. Buku cetaknya silakan dibuka halaman 7. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, Palki, apa yang disebut dengan struktur data? Palki, Paiki. Struktur data ialah tata letak data yang berisi kolom data, baik kolom yang terlihat oleh pengguna atau kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, itu dia. Yang disebut dengan struktur data, kata Paiki adalah tata letak data yang berisi kolom data. Kolom data, baik kolom yang terlihat oleh pengguna atau kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman, baik yang terlihat oleh pengguna ataupun yang tidak terlihat oleh pengguna. Itu yang disebut dengan struktur data kemarin kan? Kemudian, jadi apa yang dimaksud dengan struktur data itu cara kita gitu ya, cara kita menyusun atau meletakkan data dalam suatu pemrograman itulah yang disebut dengan struktur data. Sementara yang dikatakan dengan data itu sendiri apa? Siapa yang masih ingat? Yang dikatakan dengan data itu sendiri apa kemarin? Apa yang disebut dengan data itu sendiri apa namanya? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan.
Tunjuk tangan. Apa yang disebut dengan data? Apa? Ah, Messi. Kumpulan fakta atau keterangan yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Nah, itu dia ya. Yang sementara yang data itu sendiri adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang dibuat dengan kata-kata, baik itu berupa kalimat, simbol, angka, dan segala macamnya. Itu disebut dengan data. Jadi apapun yang ingin kita buat, baik itu berupa kata-kata, kalimat, atau simbol, angka yang ingin kita simpan, itu kan namanya data. Jadi penyimpanannya itu disebut dengan, atau cara kita meletakkan data kita itu disebut dengan struktur data. Nah, sekarang kalau kita ingin, tadi kita sudah belajar struktur data dan apa data itu sendiri. Kata Ibu tadi struktur data itu cara kita menyusun atau meletakkan data itu. Dalam pemrograman komputer ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan atau menyusun data tersebut. Nah, untuk membuat struktur data tersebut. Di belakangnya ada, coba kalian lihat, buka bukunya di belakang. Klasifikasi untuk pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah kita masuk untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu untuk memahami atau menjelaskan beberapa klasifikasi struktur data. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan atau memahami tentang struktur data queen dan stack. Nah, tuh ya. Nah, sekarang coba kita lihat, buka halaman buku cetaknya halaman 8. Oke, buka buku cetaknya halaman 8. Udah? Klasifikasi struktur data. Sekarang kalian sebelum kita mengetahui bagaimana klasifikasi struktur data itu, nah, coba diperhatikan dulu video ini. Sebentar ya, sebelum kita masuk ke untuk data stack dan queue, kalian harus pahami ini dulu, coba perhatikan sebentar. Oh, nanti itu bisa dipotong ya. Ini yang ini nih ya. Ada, coba perhatikan lagi. Oh, di klasifikasi struktur data, ini potongan ini nanti ya. Agak yang apa nih? Di klasifikasi struktur data, dah coba perhatikan. Di klasifikasi struktur data, klasifikasinya terbagi berapa? Siapa yang tahu? Nah, klasifikasi struktur datanya terbagi 2. Yang pertama struktur data sederhana, kemudian yang kedua struktur data majemuk. Sekarang struktur data majemuk. Struktur data majemuk terbagi berapa? 2. Yang pertama majemuk linier dan majemuk non-linier. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu struktur data majemuk. Struktur data majemuk. Yang pertama struktur data majemuk linier. Di struktur data majemuk linier terdiri dari berapa klasifikasinya? 2. Apa itu? Kui dan stack. Nah, kui dan stack. Dah, sekarang coba perhatikan video ini. Semangat apa tidak belajarnya hari ini nih? Ayo kita semangat dulu. Ayo ice breaking dulu sebelum Ibu perlihatkan videonya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, tuh ya, semangat ya. Dan sekarang coba diperhatikan video ini. Untuk yang pertama. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan untuk melakukan organisasi pada data. Ya, di sini ada 4 ya. Pertama ada stack, ada model namanya stack atau tumpukan. Lalu ada model namanya queue atau antrian. Lalu ada model namanya tree, pohon, dan juga graph. Nah, pada video ini ya kita fokus membahas 2 yang pertama, yakni stack dan queue. Mudah-mudahan nanti di video yang lain kita bisa membahas juga tentang tree dan graph. Ya,
Jadi di sini kita fokus membahas stack dan queue. Nah, dalam pandangan saya tidak sulit ya untuk memahami konsep stack dan queue ini. Tidak sulit ya. Saya rasa keduanya ini tergolong mudah untuk dipahami. Terlebih kalau Anda sudah memahami, menguasai konsep dasar array dan linked list yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Ya, first out, ya, last in. Nah, ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Nah, coba di sini perhatikan, pada kita konsep mempelajari stack ya, dulu ya. Nah, coba perhatikan. struktur data itu disusun atau diorganisasi dengan konsep namanya LIFO, dengan skema yang namanya LIFO, singkatan dari last in, first out, ya, last in, first out. Artinya kalau kita numpuk sesuatu ya, barang atau benda yang ditumpuk paling awal itu kan pasti akan ada di baris paling bawah ya. Dan sedangkan benda yang ditumpuk paling akhir itu akan ada di paling atas, posisi paling atas. Nah, sehingga jadi apa yang disebut dengan stack? Klasifikasi struktur data dengan menggunakan stack apa disebut apa? Sama dengan tumpukan. Jadi sistem yang dipakai di sini adalah sistemnya apa? Sistemnya LIFO. Nah, coba perhatikan. Kalau seandainya kita menumpuk sesuatu, apa contohnya? Biasanya dalam kehidupan sehari yang kita melakukan tumpukan. Contohnya, kita menumpuk piring. Coba kita perhatikan. Dalam penumpukan piring itu, piring yang pertama masuk pasti letaknya di sebelah mana? Di sebelah bawah. Kemudian piring yang terakhir tentu letaknya di atas. Kalau seandainya kita ingin mengambil, piring yang mana kita ambil terlebih dahulu? Piring yang lebih atas. Kalau dengan sistem tumpukan, penyusunan data dengan struktur data tumpukan atau stack ini sama dengan kita cara mengambil piring tadi yang kita susun secara tumpuk tadi. Jadi, atau yang disebut dengan LIFO, last in, first out. Data yang terakhir masuk, nah, jadi dalam penyusunan dengan menggunakan stack, data yang terakhir masuk, maka data itulah yang akan kita ambil atau kita proses terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan stack. Di stack, nah, coba perhatikan lagi. meninggi ya, semakin naik ke atas akan diproses lebih dahulu. Sebaliknya ya, artinya data yang pertama kali masuk ya, ini sebaliknya ya, kalau pertama kali masuk itu pasti ada pada tumpukan paling bawah ya, sehingga dia akan diakses atau dikeluarkan terakhir kali. Nah, ini stack. Jadi konsepnya atau skemanya dia menggunakan skema LIFO ya, struktur data yang skemanya LIFO, last in, first out. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Jadi misalkan saya punya suatu ruang atau wadah, ya, saya ingin tumpuk nih. Nah ya, misalkan saya tumpuk dengan data. Nah, lihat di situ. Ya. Nah, setiap kali terjadi tumpukan ya, itu stack-nya atau tumpukannya akan semakin meninggi, ya, semakin naik ke atas. Nah, Anda lihat di sana, data yang pertama kali masuk adalah angka 67. Data 67 yang pertama kali masuk. Sedangkan data yang terakhir kali masuk adalah data 92. Nah, otomatis dari tumpukan ini ya, angka mana atau data mana yang akan pertama kali diakses, yang pertama kali bisa diambil? Ya, terlihat jelas ya, pasti yang terakhir kali masuk ya. Last in, first out. Siapa yang masuk terakhir, dia akan keluar pertama kali. Maka nanti di sini skemanya angka 92 akan diambil terlebih dahulu, baru bisa mengambil data yang lain di bawahnya itu. Ini stack namanya. Nah, kemudian Anda perhatikan di situ tadi ada variable top, ya. Kalau Anda lihat tadi, variable top ini dia seperti pointer ya, mirip seperti pointer. Dia menunjuk pada posisi ya, di mana tumpukan paling atas berada. Nah, ya. ada. Coba perhatikan. Di dalam penggunaan penyusunan dengan menggunakan stack, variabel yang kita gunakan ada dua. Coba dilihat. Variabel yang pertama yang kita gunakan adalah variabel top.
Di mana variabel top itu maksudnya adalah, coba dilihat dalam video, variabel top itu terletak di mana? Yang paling atas. Variabel top ini digunakan untuk menunjukkan data yang paling atas masuk. Nah, itu ya. Jadi yang menunjukkan data yang paling letaknya paling atas, variabel yang digunakan adalah variabel top. Sementara variabel yang digunakan untuk sekarang menunjukkan pada posisi variabel mana yang tumpukan digunakan paling adalah atas untuk itu berada. variabel atas Nah, kalau disebut ibarat dengan ini array top ya, atau misalkan boleh ini juga array, dengan top. ini indeks ke 0, Sementara ya, variabel indeks yang ke di bawah, 1, paling 2, bawah, 3, dan 4. variabel yang saat kita ini gunakan berarti, adalah variabelnya top ini, boleh variabel top push. ini dia menunjuk pada push. indeks. Push itu, pop itu artinya variabel paling atas, sementara push itu adalah variabel yang menunjukkan kalau kita memerintahkan data ke luar. Push kita menunjukkan data yang keluar. Nah, coba perhatikan seperti ini. Kalau kita menumpuk sesuatu, yang baru, kalau seandainya data masuk, kalau seandainya data masuk, maka variabel apa yang akan berpindah? Variabel apa yang akan berpindah? Variabel top. Masuk data pertama, misalnya masuk data pertama, misalnya kita mau memasukkan data pertama, maka topnya di data di sini. Kalau kita masukkan lagi data yang berikutnya, maka topnya akan berpindah ke sebelah atas. Kita masukkan lagi data berikutnya, maka akan berpindah lagi ke sebelah atas. Nah, itu dia untuk penyusunan dengan menggunakan struktur data dengan menggunakan stack. Nah, kemudian untuk data keluar, maka variabel yang kita gunakan adalah variabel push. Nah, push kalau kita keluarkan maka kalau kita perintahkan push 1, maka dia akan data yang pertama, topnya di sini, maka ya data yang pertama hilang, kita keluarkan, kita push 1, maka topnya pindahnya ke bawah. Topnya pindah ke bawah. Nah, itu ya. Kalau seandainya data masuk, topnya bergerak ke atas, sementara kalau data keluar, maka topnya bergerak pindahnya ke bawah. Itu yang menggunakan sistem stack atau tumpukan. Paham dengan ini? Sudah paham atau belum? Nah, sudah ya. Kurang semangat lagi. Coba berdiri lagi. Kita tempur semangat lagi. Ayo berdiri lagi. Berdiri. Nah, oke, kita ice breaking dulu. Sekarang coba berhadap-hadapan itu kan? Berhadap-hadapan. Main hitam putih. Nah, main hitam putih. Jadi yang sebelah sini, coba perhatikan yang berhadapan. Yang sebelah sini hitam, yang sebelah sini putih. Ini hitam, ini putih. Nah, kalau ibu bilang tangannya begini berdekatan berdua gitu. Kalau ibu bilang hitam tadi ini putih kan? Hitam putih. Kalau ibu bilang hitam, yang hitam menepuk, yang putih lari gitu. Kalau ibu bilang hitam berarti yang hitam menepuk, yang putih lari. Ngerti nggak? Nah, tuh. Nah, sekarang tangannya di depan. Yang tangannya di depan berdekatan. Siapa yang ibu bilang berarti dia yang menepuk, yang tidak ibu bilang dia lari. Hitam, putih, kamu hitam, putih. Kan? 1, 2, 3, dekat tangannya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Dah, konsentrasi. Yang ibu bilang berarti menepuk, yang tidak ibu bilang berarti lari. Kalau kena tepuk berarti dia kalah ya. Nah, dah. Dekatkanlah tangannya. Dekat tangannya jauh nggak ya? Jangan ini nanti. Nah, dekatkan tangannya.
Dekat tangannya. Hitam. Siapa yang menempuh? Menempuh dua-duanya? Hah? Benar apa tidak tadi itu? Benar. Kena tidak? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Lari ya, benar nggak? Kalau apa protes ya, dia tepuk saya apa padahal dia harusnya lari gitu. Kalau hitam, iya di hitam yang nempuk, kamu lari. Jangan sama-sama menempuk, kena lah. Nah, kalau seandainya dia tak lari, tapi dia tepuk kamu gitu, dia tak lari, dia tepuk kamu, berarti dia kalah gitu. Kalau dia ya seharusnya ibu bilang dia, ibu yang bilang dia harusnya lari, tapi dia nempuk, berarti dia kalah tuh gitu. Nah, 1, 2, 3 konsentrasi lagi. Tunggu dulu ya. Dekatkan tangannya, jangan jauh-jauh. Nah, dah. Hitam. Nah, benar nggak kenanya tuh? Lari atau dia nempuk? Benar. Lagi. Iya nggak, Ibu? Lagi. Hitam. Ya, konsentrasi lagi ya. Nah, silakan duduk. Ayo, duduk. Oke. Lagi tepuk semangat. Semangat. Nah, dah sekarang lanjut video. Itu untuk step dan sekarang lanjut untuk kuis. Coba perhatikan untuk video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Nah, coba dengarkan wabarakatuh. baik-baik. Kembali lagi di kuliah. Nah, kalau di struktur data antrian atau queue itu menggunakan prinsip first in, first out. Jadi Oke, orang di yang apa tadi? Di stack apa kita gunakan kata-katanya? LIPO. LIPO itu last in, first out. Kalau seandainya di Queen, kita menggunakan PIPO. pertama atau data yang pertama masuk, maka itulah data yang pertama. Apa yang disebut dengan first in, first out? Hah? Iya, bagaimana kalau dengan menggunakan metode first in, first out? Data yang pertama masuk, itulah data yang akan diproses terlebih dahulu. Berbeda dengan tadi menggunakan stack atau tumpukan. Kalau stack, data yang paling terakhir masuk, itulah data yang dulu diproses. Kalau dengan menggunakan kui itu artinya apa katanya tadi? Kui antrian, menggunakan kata-kata first in, first out. Jadi data yang pertama masuk, itulah data yang akan kita proses terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan. Nah, Jadi jumlah ini coba maksimal perhatikan ada antriannya yang adalah 7. sistem mengantri Selain di itu, dalam kita juga belanja. butuh Coba perhatikan. informasi data yang merupakan awal dari antrian atau disebut sebagai head. Nah, ini adalah head-nya, data awal antrian. Selain head, kita juga Oke, butuh variabel yang digunakan ada berapa? Dua. Variabelnya apa? Head dan tail. Head itu sebagai apa? Head adalah data orang yang pertama atau data yang pertama. Sementara tail data akhir antrian data yang atau terakhir. tail. Nah, 3 data atau 3 informasi ini wajib hukumnya dalam menyusun sebuah struktur data queue atau antrian. Kelompok ini, kelompok di sini agak bergeser sedikit ke sana, kelompok ini ke sini. Geser ke sana kelompoknya. Oke, dibagi dua aja. Ini dibagi dua, geser ini geser ke sini. Kasih batas kelompoknya gitu ya. Jadi kasih batas. Oke, sekarang silakan dikerjakan LKPD ini dulu. Kasih batas jangan dua tambahan si Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan. Di LKPD silakan ini lihat. Tugasnya adalah kalian
Siapa menjelaskan algoritma atau langkah-langkah cara pengerjaan struktur data menggunakan stack dan tree? Dan sekarang dengan nama-nama kelompok kalian, dengan nama-nama, sekarang datanya Ibu minta adalah datanya yang ingin kalian masukkan adalah data-data nama kelompok kalian. Jadi silakan kalian tuliskan di dalam LKPD tersebut bagaimana algoritma langkah-langkah penyusunan nama-nama data yang kalian punya, nama-nama kelompok kalian itu kalian susun secara stack dan secara GUI. Mengerti? Nah, dengan menggunakan dua variabel tadi, kalau seandainya di stack dengan menumpuk, berarti masuknya data masuknya seperti apa? Data masuknya apa? Masukkan data nama-nama kelompok kalian. Nanti dikeluarkan data variabel apa menggunakan apa tadi? Kalau stack dengan menggunakan push dan top. Nah, kemudian untuk menggunakan queue dengan antrian variabel yang kita gunakan apa? Tail dan head. Head sama tail. Di head dan tailnya yang akan terlihat pergerakannya berubah. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kelompok kita berlima aja. Kelompok kita berlima aja. Gimana? Oh, dia diajak kok. Kalau yang ragu boleh bertanya ya. Kalau yang ragu boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi saya tentang algoritma queue dan stack. Pertama, dengan menggunakan queue untuk data masuk, saya mempunyai data 36, 37, 38, dan 39. Yang pertama saya memasukkan data yang 36. Dan 36 menjadi head. Setelah itu saya memasukkan data yang 37. Data yang 37 menjadi tail. Setelah itu saya memasukkan lagi data 38. Tailnya berpindah ke data 38. Setelah itu saya memasukkan data 39. Dan tailnya berpindah ke data 39. Jadi di data masuk untuk sistem queue, maka yang berpindah adalah tail. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak, sudah? Jelas? Sudah paham? Oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi, terima kasih kepada setiap anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ke depan kelas. Jadi dengan presentasi tadi, Ibu harapkan kalian sudah mengerti bagaimana kita menyusun sebuah data itu dengan menggunakan queue maupun stack. Jadi kalau dengan menggunakan struktur data dengan penyusunan dengan menggunakan queue, yang perlu kita ingat adalah karena itu adalah queue itu apa artinya tadi?
Kui adalah antrian, maka kalau seandainya kita menggunakan sistem kui, kalau kita ingin memproses suatu data, maka yang kita proses adalah data yang pertama masuk. Sementara bedanya dengan stack adalah, kalau stack apa artinya tadi? Stack artinya apa? Tumpukan. Jadi kalau dengan menggunakan sistem tumpukan, kalau kita ingin memprosesnya, kebalikan dari menggunakan kui. Kalau kui adalah data yang pertama masuk kita proses, sementara dengan menggunakan stack adalah data yang terakhir keluar yang kita proses pertama. Itu bedanya. Sudah paham semuanya itu? Perbedaan antara kui dan stack? Sudah? Dah sekarang silakan kalian kerjakan latihan. Silakan dibuka LKPD-nya, ada latihan di situ. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Soal nomor 1 sampai 5. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan keluarkan bukunya, kerjakan di buku. Buka LKPD-nya. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 yang ada di LKPD-nya. Bentar ya, aku mau ambil buku dulu. Perhatikan, untuk hari ini kita sudah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita tadi mudah-mudahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, dan insya Allah ini tercapai dengan nilai yang Ibu lihat dari hasil latihan yang sudah Ibu periksa. Dan sekarang karena waktunya sudah habis, berarti hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silakan dimasukkan bukunya semuanya ke dalam tas. Oke. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Sebelum keluar, sama-sama kita ucapkan, silakan dipimpin kepada ketua kelas. Pimpin mengucapkan Al-Fatihah untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, udah silakan diucapkan salam ketua kelas. Siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Tiara Bella Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat ini saya sedang melakukan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Juwita Elvis, yang mengajar mata pelajaran teknologi informatika di kelas 7 dan juga didampingi oleh pengajar praktik yang luar biasa hebat, Ibu Junira Basni SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Imis. Waalaikumsalam Ibu Tia. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah baik. Oke, kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Iya boleh Bu. Nggak lama Bu, cuma 3-5 menit aja. Oke Bu, untuk pertemuan kita hari ini apa nih kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mungkin dengan pertemuan ini saya lebih bisa mengaktifkan siswa lagi nanti dalam proses pembelajaran, kemudian lebih meningkatkan lagi hasil dari pembelajaran yang akan saya berikan. Oke, ada dua ya Bu ya, peningkatan keaktifan dengan hasil ya Bu ya, peningkatan. Menurut Bu Imi sendiri, definisi siswa yang aktif itu seperti apa? Menurut saya, siswa yang aktif itu ya siswa yang terlibat baik secara emosional, kemudian secara intelektual, di mana fisik dan intelektualnya
ini dalam proses pembelajaran, maksudnya terfokus dalam proses pembelajaran, baik itu secara aktif saat bertanya, kemudian dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke. Sekarang Bu kondisinya nih di kelas Ibu dari red 1 sampai 10 gitu. Kenyataannya berada di posisi berapa? Kemarin setelah saya evaluasi, mungkin masih di taraf penilaian kalau di angka 1 sampai 10 mungkin masih 6 ya Ibu. Oh 6 ya Bu ya. Nah Ibu inginnya ekspektasi Ibu di angka berapa nih Bu untuk siswa Ibu? Oh, kalau ekspektasinya mungkin di tingkat 10, paling tidak 9 lah Ibu. Wah luar biasa Ibu, ingin sempurna ya Bu ya. Tapi pasti Ibu punya solusi nih. Gimana nih Bu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terhadap peningkatan keaktifan siswa? Oke, mungkin untuk kedepannya saya mungkin lebih mengevaluasi lagi kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk mengaktifkan peserta didik tadi, mungkin saya lebih menyediakan media-media yang lebih menyenangkan lagi, kemudian lebih mengerti lagi untuk mengevaluasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, kemudian dalam pembelajaran mungkin lebih banyak pembelajaran yang berbentuk diskusi mungkin ya Ibu. Oke, saya garis bawahi ya Bu ya, Ibu ingin lebih aktif lagi ya Bu ya dalam menyediakan media dan juga interaksi terhadap siswa. Saya harap Ibu bisa untuk melaksanakan ini. Nah Ibu, kapan nih Bu kira-kira bisa Ibu mulai? Insya Allah secepatnya Ibu ya saya bisa terapkan. Wah luar biasa semangatnya ya Bu ya. Eh, kita mungkin bisa diskusinya kita lanjutkan minggu depan ya Bu ya, karena saya pengen penasaran nih Bu, pengen melihat apakah ada perkembangan gitu. Saya juga ingin melihat perkembangan dari kelas Ibu gitu. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih kembali Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.